Bab 16. Xiao Ning. Melihat pria muda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya melambat. Tawa mereka sebelumnya juga hilang. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei membelalakkan mata mereka sambil menatap pemuda yang dulunya merupakan kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati ke hal lain. Xiao Mei berhenti di tempatnya. Dalam benaknya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pria muda yang pernah merebut hatinya. Tetapi, kenyataan mengatakan kepadanya bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar bagi mereka untuk bersama-sama dan membuang-buang waktu pada orang cacat tidak bisa dibilang pintar. Alisnya berkerut sebelum rileks. Dalam benak Xiao Mei dia berpikir, katakanlah hai. Tidak peduli apa, dia tetap Biao Ge saya. Mengabaikan pemikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih memegangi kepalanya dan dengan malas berjalan mendekat. Melihat Xiao Yan yang semakin dekat, sebuah senyuman muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah kecilnya, membuatnya seolah-olah dia membuat wajah yang aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan melihat lurus ketika dia berjalan melewati gadis-gadis muda tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang merah dan kecil terhadap bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapankah dia pernah mendapatkan perawatan yang begitu mengerikan? Dia merasakan kemarahan yang memalukan dan tidak bisa menahan teriakan, Xiao Yan Biao Ge. Berhenti. Xiao Yan tidak berbalik dan nadanya yang lembut tanpa emosi. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Apa? Suara tanpa emosi dan lembut itu mengejutkan Xiao Mei dan dia berbisik, tidak ada. Alis Xiao Yan melompat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menginjak kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Mengulur putaran, Xiao Yan melihat ke sebuah ruangan yang luas. Di atas plakat ruangan ada 3 kata flamboyan dan merah darah, Aula Teknik Do. Mendengar teriakan di Aula Teknik Do, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula jadi mengapa hari ini sangat berisik. Mengangkat bahu, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki Balai Teknik Do. Begitu Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorakan dari anggota klan lainnya menyambutnya. Aula Teknik Do dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah Teknik Do klan sementara bagian barat adalah bidang pelatihan besar. Saat ini, ada beberapa orang berkumpul di sekitar lapangan pelatihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Doki Xiao Ningge, apakah dia di 8 Duan Qi? Hehe, hanya 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Biao Ge sampai ke 8 Duan Doki. Tetapi meskipun dia memiliki 8 Duan Doki, Sun Er Biao Mei memiliki 9 Duan Doki. Xiao Ning Biao Ge tidak memiliki peluang tinggi untuk menang. Semoga beruntung, Sun Er Biao Mei. Mendengar suara-suara dari kerumunan, Xiao Yan berhenti langkahnya dan melirik lapangan pelatihan. Akhirnya, tatapannya yang tertarik mendarat pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertarung dengan orang lain? Xiao Yan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, Shattering Rock Hand. Sambil bersandar pada rak buku, Xiao Yan membaca metode latihan ke Shattering Rock Hand sambil sesekali melirik ke pertempuran ganas di lapangan latihan. Aula yang luas tampaknya dipisahkan menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sedangkan sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pemuda di sekitar usia 17-18. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Liao yang telah dilihat Xiao Yan tempo hari. Pria muda itu bernama Xiao Ning dan adalah cucu dari sesepuh tertinggi. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiao Yan memiliki kesan netral tentang Biao Ge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum bergegas. Mungkin itu karena suasana yang tidak bersahabat antara ayahnya dan pemimpin senior. Tetapi Xiao Yan selalu bisa merasakan permusuhan yang berasal darinya. Tapi sementara Xiao Yan lumpuh, dia tidak pernah keluar dari jalannya untuk mengejek atau menggoda Xiao Yan. Tersenyum ringan,
Xiao Yan membuang pikirannya dan kembali mempelajari Shattering Rock Hand. Di bidang pelatihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiao Ning, anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang halus, tidak ada emosi seperti keletihan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir satu lagi serangan Xiao Ning, tatapan Sun Er dengan malas menyapu koridor tetapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pria muda yang terserap di sisi timur aula, senyum ringan dan elegan melayang ke wajah Sun Er. Senyum tiba-tiba gadis itu membuat para penonton terpana melihat keindahan Sun Er. Sun Er Biao Mei, hati-hati. Tepat ketika Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasakan tekanan dahsyat yang datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya, tetapi pandangannya tetap tertuju pada pemuda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiao Yan telah mengangkat kepalanya dan melihat serangan menyelinap diarahkan pada Sun Er. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Penampilannya menunjukkan kekhawatiran yang terkendali. Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiao Yan, Sun Er dengan nakal mengedipkan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke kiri. Meskipun itu hanya satu langkah, anehnya membantunya menghindari semua serangan Xiao Ning. Sementara dia mengelak, tangan putih jernihnya berkilau keemasan dan langsung berada di antara tangan Xiao Ning dan dengan ringan mendarat di dadanya. Berbalik dalam lingkaran, Sun Er dengan anggun menangkal kekuatan sementara Xiao Ning harus mundur selusin langkah dan keluar dari bidang pelatihan. Untuk bisa mengalahkan Xiao Ning dengan satu serangan, semua penonton memberikan tepuk tangan meriah kepada Xiao Sun. Hehe, Sun Er Biao Mei benar-benar di atas dalam generasi muda klan. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia tersenyum saat berjalan kembali ke tengah lapangan pelatihan. Dengan tenang menatap gadis di depannya, cinta yang sungguh-sungguh di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis Biao Ge atau Mei, Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak anggota tidak memiliki hubungan darah yang dekat dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak berhubungan dengan darah kepadanya. Seolah dia tidak merasakan tatapan tajam Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ning Biao Ge, biarkan aku menang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiao Ning dan langsung pergi ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur Sun Er yang dimaksud. Mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian para penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak melihat ke atas dan terserap di dunianya sendiri.